Oke, assalamualaikum adik-adik. Masih dengan kakak di kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Sekarang kita akan coba bahas mengenai larutan penyangga atau buffer adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk larutan buffer sendiri ya, larutan penyangga sendiri ini memiliki definisi. Ini adalah larutan yang memiliki kemampuan mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa ke dalam larutan tersebut adik-adik ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, buffer ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk larutan buffer sendiri ini bisa kita temukan penerapannya pada obat-obatan, fotografi, industri kulit, dan zat warna. Satu penerapan yang paling dekat dengan diri kita ini adalah pH darah adik-adik, di mana pH darah, khususnya cairan darah yang memiliki hemoglobin, ini memiliki dapat berfungsi optimal jika cairan darah memiliki pH 7,4. Ya, jadi hemoglobin itu bisa memiliki fungsi optimal sebagai pembawa oksigen itu jika pH-nya 7,4 adik-adik. Selain daripada itu adalah obat tetes mata yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk larutan penyangga sendiri, ini ada berdasarkan teori asam basa Arrhenius. Ya. Berdasarkan teori ini, yang disebut dengan larutan buffer adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan garam, yang anionnya senama dengan asam lemah tersebut akan membentuk larutan penyangga. Contohnya adik-adik adalah CH3COOH ditambah CH3COONA misalkan. Nah, jika ada suatu larutan di dalamnya memiliki CH3COOH sebagai asam lemah dan garamnya dengan anion senama ya, karena kita tahu CH3COONA ini akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, anion senamanya ini adik-adik asam lemahnya ini. Jadi jika ada suatu larutan memiliki asam lemah dan anion yang senama dengan asam lemahnya, maka disebut dengan larutan penyangga. Sama pada basa juga seperti itu. Nah, untuk definisi yang kedua ada menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry adik-adik. Jadi berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry ini, larutan yang mengandung campuran dari pasangan asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dengan asam konjugatnya ini akan membentuk suatu larutan penyangga. Contohnya kita memiliki NH3 adik-adik ya. NH3 ini memiliki nanti akan menjadi NH4+ ditambah OH-. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah suatu basa lemah adik-adik. Ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa ini adalah asam konjugatnya. Nah, jika ada seperti ini basa lemah dan asam konjugatnya, nah ini disebut juga sebagai suatu buffer adik-adik. Jadi seperti itu ya. Nah, adik-adik, di sini untuk cara kerja dari larutan buffer, sebelumnya buffer sendiri ada dua jenis adik-adik ya. Yang pertama itu larutan buffer penyangga asam, kemudian larutan buffer atau penyangga basa adik-adik. Jadi larutan penyangga atau buffer ini ada dua jenis. Yang pertama penyangga asam, yang kedua penyangga basa adik-adik. Untuk penyangga asam ini dibentuk dari asam lemah ya, ditambah basa konjugasinya, begitu ya. Kemudian untuk penyangga basa itu berarti dibentuk dari basa lemah tambah asam konjugatnya adik-adik, begitu. Jadi ada dua jenis, kakak ulangi, larutan penyangga itu ada dua jenis. Larutan penyangga asam yang mempertahankan pH di sekitar daerah asam ya, dibentuk dari asam lemah dan basa konjugatnya. Kemudian larutan penyangga basa mempertahankan pH di sekitar daerah basa yang dibentuk dari basa lemah dan asam konjugatnya adik-adik, begitu ya.
Kemudian adik-adik untuk cara kerjanya, cara kerja ya. Nah, untuk cara kerjanya adik-adik, nah, misalkan kita punya suatu larutan adik-adik. Larutan ini berisi CH3COOH. Ya, kita anggap bahwa ini adalah larutan penyangga asam atau buffer asam. Dan CH3COONA adik-adik. Nah, kita punya asam lemah, kita punya garam adik-adik. Nah, seperti itu. Jika di dalam suatu larutan ada asam lemah dan garam di mana anionnya ini senama dengan asam lemahnya, ya, maka disebut dengan larutan penyangga asam. Ya, ini. Nah, cara kerjanya sendiri bagaimana adik-adik? Nah, di sini ketika kita masukkan sedikit asam, ya, taruhlah kita masukkan HCl, misalkan sedikit HCl, berarti kita memasukkan H+ ke dalam larutan ini. Nah, apa yang akan terjadi adik-adik? Seperti kita tahu adik-adik, di dalam larutan itu terjadi kesetimbangan antara CH3COOH dengan CH3COO- plus H+. Kemudian dari garamnya ini akan dibentuk karena dia terionisasi sempurna. CH3CONA dia akan terionisasi sempurna menjadi CH3COONA. COO- ditambah Na+ adik-adik. Nah, konsentrasi ini akan lebih banyak dibandingkan konsentrasi CH3COO- dari asam lemahnya, karena yang asam lemah dia berkesetimbangan sedangkan dia terionisasi sempurna, otomatis konsentrasi CH3COO- yang paling dominan adalah yang berasal dari CH3CONA. Ketika ditambahkan H+ atau asam ke dalam larutan penyangga ini, maka H+ ini akan bereaksi dengan CH3COO- adik-adik. Maka H+ ini ya, ini H+ akan bereaksi dengan CH3COO-. Nah, CH3COO- ini nanti akan membentuk asam lemahnya kembali adik-adik. Jadi CH3COOH begitu ya. Nah, ketika penambahan ini terjadi, ini akan terbentuk asam lemah, di mana asam lemah ini ya akan mempengaruhi kesetimbangan dari ini. Sehingga menurut asas Le Chatellier, nah, ketika terjadi penambahan di sini dia akan bergeser menuju kesetimbangan baru. Hal yang sama adik-adik ini akan terjadi juga ketika ditambahkan OH-. Ketika ditambahkan OH-, OH- ini akan bereaksi dengan CH3COOH. CH3COOH ditambah OH- dia akan menjadi CH3COO- ya, ditambah H2O. Artinya ketika ditambahkan ini akan terbentuk CH3COO- adik-adik. Sama, ini juga akan mempengaruhi dari kesetimbangannya. Ya. Ya, itu cara kerjanya dari larutan buffer adik-adik ya. Kemudian adik-adik, perubahan konsentrasi dari asam lemah dan basa konjugatnya ya, akibat penambahan H+ atau OH- memang ini cukup berarti. Tapi jangan lupa bahwa untuk pH dari larutan tersendiri, dari pH buffer ini, itu tergantung dari konsentrasi, perbandingan konsentrasi adik-adik. Ya, di samping nanti kita muncul pKa atau pKb-nya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita tambahkan ini, ya, pH dari larutan buffer sendiri itu relatif tidak berkurang adik-adik, tidak berubah. Karena di satu sisi jika konsentrasi asam lemahnya bertambah, maka basa konjugatnya berkurang, dan begitu seterusnya. Sebaliknya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik untuk lebih singkatnya kakak munculkan tabel, di mana di tabel ini untuk garam yang berasal dari basa kuat ditambah asam kuat ini tidak mengalami hidrolisis, karena ion-ionnya hanya akan mengalami hidrasi adik-adik ya, tentu saja pH-nya 7 dan larutannya sifatnya netral. Tapi jika garamnya ini dibentuk dari basa kuat ditambah asam lemah, maka akan mengalami hidrolisis sebagian.
Nah, yang mengalami hidrolisis ini adalah ion yang berasal dari asam lemahnya. Karena nanti akan dihasilkan H+, adik-adik, atau H3O+, maka maaf kakak koreksi, jika nanti asam lemah, misalkan basa kuatnya NaOH ditambah CH3COH, nanti ion yang berasal dari asam lemah ini, dia akan bereaksi dengan air H2O atau mengalami hidrolisis, kemudian nanti akan menghasilkan OH-, adik-adik. Nanti larutenya sendiri bersifat basa, Nanti karena bersifat basa artinya kita akan coba menghitung pH-nya sendiri itu dari OH-nya, adik-adik, OH- yang berlebihnya yang dihasilkan dari proses hidrolisis. Sehingga untuk konsentrasi OH-nya kita cari dengan akar KH dikali konsentrasi dari anionnya. Begitu adik-adik ya. Kemudian kita cari pOH-nya dan kita bisa dapatkan pH-nya. Kemudian untuk garam dari basa lemah, ini mengalami hidrolisis sebagian sama. Nanti larutannya akan bersifat asam karena ion dari basa lemahnya ini akan bereaksi dengan air menghasilkan H+, adik-adik, atau H3O+. Sehingga nanti kita bisa cari konsentrasi H+-nya dengan persamaan akar KH dikali A+-nya, adik-adik, atau kationnya. Nanti kita dapatkan pH-nya min log konsentrasi H+. Nah, sedangkan untuk garam-garam yang berasal dari basa lemah atau asam lemah ditambah asam lemah, itu nanti kita lihat dari nilai Ka atau Kb-nya, adik-adik. Sehingga nanti kita bisa cari konsentrasi H+-nya itu dengan menggunakan akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Nanti sama untuk pH-nya sendiri sama, semuanya sama dengan min log konsentrasi H+. Begitu adik-adik ya. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.